siswa. Karakter siswa seperti yang diperankan mungkin dengan memberikan kegiatan yang lebih menantang. Ya, itu yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua, siswa yang ingin bersekolah ke luar negeri. Kita semua tahu bahwa kalau kita sekolah di luar negeri itu otomatis harus mengetahui bahasa Inggris ya, ya. Nah, di sini solusi yang kami berikan dengan mengarahkan siswa tersebut untuk melakukan tes privat agar siswa tersebut bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Itu permasalahan yang kedua. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga, cara menjadi siswa yang punya pengertian dari orang tua itu dengan cara menjalin komunikasi dengan orang tua dengan melakukan pemanggilan. Setelah melakukan pemanggilan, kita mencari tahu permasalahannya tersebut. Maka bagian yang kedua yaitu ambil pelajaran. Nah, di sini saya ada 4 pertanyaan mengenai ambil pelajaran. Yang pertama, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah merancang media pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat belajar siswa? Kemudian yang kedua, media pembelajaran seperti apa yang menurut anak-anak membuat mereka lebih semangat belajar? Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam merancang media pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat belajar siswa? Dan yang terakhir, keterampilan apa saja yang sudah saya miliki dalam merancang media pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat belajar siswa? Itu pertanyaan tentang ambil pelajaran. Dan tindakan yang dilakukan itu yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana merancang media pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua, melakukan refleksi dan umpan balik terhadap guru, siswa, kepala sekolah, dan orang tua siswa. Itu langkah yang kedua dalam ambil pelajaran. Kalian kerjakan LKS halaman 7 sampai halaman 10 ya. Kerjakan LKS. Silakan. Kerjakan dua-duanya, bagian A dan bagian B. Dan setelah saya melakukan praktik coaching tadi itu waktu yang terbatas saat memberikan pertanyaan kepada coach. Terus yang kedua, cara mengatasinya tadi saya tetap fokus dengan alutsista dan tujuan, dan yang terakhir yaitu instrumen. Kemudian perasaan yang saya rasakan setelah melakukan coaching tadi, otomatis yang pertama senang karena menambah pengetahuan dan keterampilan tentang coaching. Berikutnya yang ketiga, gagasan baru yang saya dapat di sini. Gagasan baru yang saya dapat di sini yaitu yang pertama, pentingnya pembelajaran berdiferensiasi ketika menerapkan di dalam kelas sehingga seorang guru mampu memahami kebutuhan siswa berdasarkan gaya belajarnya. Di sini tadi saya sudah mengamati bahwa setiap siswa itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda, yaitu kinestetik, visual, dan auditory. Yang kedua yaitu menerapkan teknik KSE, budaya positif, dan menggunakan media pembelajaran. Dan yang terakhir, penerapan kedepannya yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi, penerapan KSE, dan budaya positif secara konsisten. Terima kasih. Diskusi yang kedua yaitu dari SD dari saya sendiri dengan tema tadi literasi untuk meningkatkan minat siswa membaca, bercerita, dan menulis.
Nah, diskusi aktor yang terlibat di dalam gali mimpi terhadap tema literasi tersebut itu yang pertama yaitu guru dan murid. Karena di sini di dalam guru kelas kami hanya melibatkan wali kelas sebagai penanggung jawab di dalam kegiatan literasi di kelasnya masing-masing. Kemudian, strategi yang saya gunakan dalam pelibatan aktor tersebut itu membuat daftar harapan dan evaluasi mengenai perubahan yang akan terjadi dan dirasa sebelum atau sesudah program satu buku satu bulan dilakukan. Strategi yang kedua yaitu dengan memajang hasil karya siswa di kelasnya masing-masing. Tujuannya untuk menarik minat siswa lain dalam membuat karya tersebut. Kemudian yang ketiga, melakukan sesi berbagi bersama untuk saling melengkapi daftar harapan dan evaluasi dari pelaksanaan program yang bertujuan untuk meningkatkan literasi murid. Dan yang terakhir, waktu pelaksanaan dalam kegiatan literasi tersebut itu setiap hari 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan. Banyak sekali terima kasih. Tidak lupa saya ucapkan kepada Bapak Ibu pengajar praktek, Pak Asnawi, Ibu Koni, dan Ibu Nur Hidayati yang selalu mendampingi saya dari PI1 hingga PI6. Banyak pengalaman yang saya peroleh ketika mengikuti perjalanan pendidikan guru penggerak ini dari awal pertama kali saya mendaftar. Mungkin ini pengalaman yang tidak bisa saya lupakan seumur hidup saya. Pada awalnya saya tidak mengetahui apa itu guru penggerak, apa itu manfaat mengikuti guru penggerak. Waktu itu saya hanya iseng mengikuti pendaftar dan tugas tinggal 1 hari. Waktu itu saya masih ingat sekali, tugas tanggal 30 Oktober dan saya mendaftar tanggal 29 Oktober. Tidak menyangka dan di luar dugaan akhirnya saya bisa lolos bergabung dengan Bapak Ibu CGP yang luar biasa di sini. Terima kasih Bapak Ibu CGP yang berasal dari berbagai jenjang. Di sini saya memperoleh banyak pengalaman dari Bapak Ibu yang semua saya bukan siapa-siapa. Yang semula ini saya ibaratnya hanya seorang guru biasa yang kurang merasa percaya diri. Setelah saya mengikuti kegiatan CGP ini, alhamdulillah saya lebih merasa percaya diri, lebih yakin dengan kemampuan saya. Dan terima kasih kepada Pak Joshua, Ibu Sri Utami yang selalu mensupport saya dalam mengerjakan berbagai tugas LMS dari modul 1 hingga modul 3. Mungkin hanya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak Ibu yang telah membantu kelancaran kegiatan CGP ini. Dan saya juga terima kasih kepada Ibu Nur Hidayati, luar biasa sekali mendampingi saya jauh-jauh dari kota sampai ke ujung cuaca hujan-hujan. Beliau ini Pak, walaupun hujan badai pun dia selalu on time datang ke sekolah kami. Saya sangat salut sekali dengan Ibu Nur Hidayati ini. Saya masih ingat waktu pendampingan Loka 2, kami hujan dari pagi hingga sore. Tapi beliau pantang menyerah, datang dengan keadaan basah kuyup ke sekolah kami, hanya ingin mendampingi CGP dari pada ujung tak laut. Terima kasih Ibu Nur Hidayati atas perjuangan selama ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila saya pernah salah selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini kepada teman-teman panitia BGP dan Wala Dinas Pendidikan sekaligus Bapak Ibu PP, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya.